Rogo Sukmo saya ada zodiak Gemini yang ada di Banten. Seorang wanita berumur 63 tahun. Yang mana menantu menyiksa mertua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Kim Acan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Kim Acan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Kim Acan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Kim Acan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Kim Acan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Kim Acan, ini saatnya Kim Acan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Kim Acan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk
menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian
di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa? Admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian. Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 5 hari yang lalu. 5 hari. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Banten. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini di kota Banten. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 63 tahun. Yang mana menantu menyiksa mertua. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita 63 tahun yang mana saat ini dia adalah seorang mertua yang disiksa menantunya sendiri. Kurang ajar iki. Ya, akhirnya sebelum saya masuk lebih dalam, ya, ini salah satu subscriber kita, si Gemininya niki, ya, yang di posisi sebagai mertua. Ya Allah, 63 tahun. Ini salah satu subscriber Pintu Misteri yang tidak mengetik di kolom komentar Pintu Misteri, tapi dia mengetik melalui hati. Yang pertama kali saya Rogo Sukmo. Yang selebihnya mengetikkan di kolom komentar. Karena dia tidak terlalu lancar lagi, matanya sudah rabun, ya. Tapi di setiap saya berdoa di opening, ya, dia selalu berdoa melalui hati. Itu tadi ya, ingat.
harta yang paling mahal pada manusia adalah hati. Karena Tuhan tidak melihat dari manusia, dari penampilan, dari fisik, dari banyaknya uang, dari hartanya atau dari kekuasaannya. Tapi Tuhan lihat hati. Dan dari inilah baru pertama kali ini saya Rogo Sukmo, orang yang tidak mengerti kolom komentar Pintu Misteri, tapi saya diutus untuk membantunya. 63 tahun seorang mertua Yang disiksa oleh menantu perempuannya. Menantu kurang ajar Ya, dia selalu berdoa dalam situ. Anjir. Dan hanya YouTube dan TikTok lah tempat hiburan dia. Dan YouTube ini diberikan oleh anaknya yang laki-laki. Nonton ini Bu. Ini sering lewat di FYP atau ibu. Coba ibu suka nggak? Kan dia suka. Dan anaknya cuma nonton sekali saja. Sekali saja. Selebihnya kasih ibunya. Kasih ibunya. Ya. Ya, dan akhirnya saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya. Saya lihat dulu backgroundnya seperti apa. Dan ternyata dia mempunyai 2 orang anak. Anak pertama perempuan yang sudah menikah yang ada di Surabaya. Dan anak kedua ya ini yang sekarang dia tinggal dengan anak bontotnya laki-laki. Ya, yang sudah menikah kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Ya, mempunyai anak satu umur 4 tahun kalau nggak salah itu. Ya. Nah, dia tinggal dan baru 1 tahun ini mulai ada penyiksaan. Intimidasi. Ya. Pada saat si anaknya berangkat kerja. Pada saat anaknya berangkat kerja, anaknya tidak tahu apa-apa. Dia pikir istrinya baik-baik saja. Dan ibunya pun baik-baik saja. Karena si Gemini ini menyimpan rasa, menyimpan rahasia. Karena tidak mau anaknya berantem dengan menantunya dan akhirnya cerai. Dan dia tahan sendiri. Tahan ya Allah. Dan apa yang diketik di dalam hatinya dan ditujukan ke alam semesta. Assalamualaikum Kimacan, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dia bacanya selalu itu di dalam hati. Dan semoga penonton-penonton Pintu Misteri selalu diberikan nikmat yang luar biasa. Dan semoga di akhir umur saya bisa mempunyai kenangan-kenangan manis kepada anak saya dan menantu-menantu saya dan cucu saya. Dan semoga apapun yang sudah ditakdirkan oleh alam semesta dan Tuhan kepada saya, mungkin ini karma buruk saya di masa lalu, dan saya akan menjalaninya. Itu yang selalu diucapin dia terus-terusan, karena dia mengetik seperti orang-orang di kolom komentar tidak bisa berkata-kata. Seperti itu. Dan yang saya lihat itu benar-benar pas berangkat kerja manis sekali menantunya. Dan selalu anaknya bilang titip ibu. Ya iya, kayak cerita sinetron ya. Titip ibu. Tapi dibalik itu semuanya, pada saat makan itu seperti apa ya, maaf ya, binatang. Ini sampai tempe jatuh diambil dikasihkan. Nasi pun Allah. Tidak layak kita lihat sebagai menantu ke mertua. Ya ampun. Ya. Dia lupa pada saat pernikahan itu dia nangis-nangis kepada si suaminya, kepada siapa namanya, si Gemininya ini, ya, karena mau nikah, si suaminya ini mau menikah sederhana saja ke KUA, tapi dia nikahnya mau dirayain, tolonglah dirayain, karena kan tidak sekali seumur hidup kata dia. Si perempuan ini. Ya. Akhirnya si anaknya ini yang laki-laki, kita nggak ada uang, udah nikah sah aja, Nikah sah aja, yang penting sah gitu.
Oh saya malu dengan keluarga saya ini. Tapi wis saya Wah, saya nggak ada uang kalau sebanyak itu. Kalau mau ayo, nggak mau ya sudah. Nah, Tolonglah, nangis susut sama ibunya. ibunya sih. Dan akhirnya yang membantu ibunya uang 65 juta yang harusnya ibunya bercita-cita untuk naik haji. Tapi ibunya merelakan untuk perayaan anaknya. Dia lupa itu 5 tahun yang lalu. Menantu orang ajar itu. Itu dia lupa. Nah, tapi si ibunya sudah ikhlas. Dia yakin itu uang tidak akan bisa kembali. Ya sudahlah. Ya Allah. Ya, dan seperti itu. Dan juga perlakuan kasar, tunjal. Ya Allah. Ya, ditunjal. Jadi makannya itu enggak di meja makan, Mas Jawir. Di lantai. Ya Allah, dilakukan kayak binatang. Di lantai. Orang ajar. Dan anaknya tidak tahu. Nah, gini kok kemudian. Dan si Gemini ini pintar menyimpan rahasia. Dan kadang-kadang ada biru di sini jubit. Ya ampun. Dan tidak dikasih sisir. Jadi kalau mandi itu berantakan. Dan sabun itu dijatahin. Ya. Dan anaknya tidak tahu. Padahal anaknya gajinya 9 juta. 2 juta untuk orang tua istrinya. Ya. 1 juta untuk ibunya. Keperluan ibunya, apa-apa aja seperti sabun, seperti segala macam, obat-obatan. 2 juta untuk istrinya sendiri. Ya. Sisanya itu buat makan. 9 juta. Ya, dan posisi anaknya ini adalah manajer salah satu pabrik di Banten. Nah, gue dengerin. Ya. Kemudian. Dan menyekolahkan itu ibunya. Kuliah itu lagi otomotif, bukan otomotif, mekanik di sekolah kan mekanik S1 mekanik. Lagi sehingga bisa dapat pekerjaan bagus. Betul. Dan kenapa si anak bungsunya ini berterima kasih kepada ibunya? Karena itu dia merasa bersalah. Uang yang ditabungnya selama ini dipakai buat menikah. Pernikahan. Itu yang dia ingat terus. Tapi istri dajjal itu yang diingat terus. Ngajar. Ya. Jadi batin. Jadi setiap pulang jangan buat mimik muka yang sedih ya, awas. Siksa. Gitu. Jadi dia berusaha untuk senyum. Kadang-kadang, ibu kenapa kok biru kayak gitu? Mungkin kecapean ibu. Menutupin semuanya. Ibu kok agak bau badan gitu loh. Emang nggak ada sabun segala macam? Ada kok kata dia. Pada dijatahin. Itu obat-obatan juga seperti itu. Tapi Tuhan baik sekali. Penyakit yang ada di tubuh dia dinormalin. Itu Tuhan baik sekali. Ya. Iya. Lah, pernah saya lihat juga ya. Karena si ibu ini main HP terus. Main HP itu hiburan Mas Yawir. Ya. Ngeliat YouTube, dia ganti password wifi-nya supaya nggak bisa YouTubean. Ya. Dan suaminya nggak tahu. Jadi suaminya datang langsung yang HP seperti di scan gitu loh. Di-scanin. Ya. Terus diam-diam jangan minta wifi tidak bayar soalnya ini. Si Mas tuh si suaminya lagi banyak pengeluaran. Jangan minta bikin pusing nanti. Jadi makanya dia diam. Ya Allah. Selama 5 hari atau 4 hari itu. Nggak ada hiburan. Pas sebelum saya rogo sukmo. Wah Allah. Jadi bingung. Namanya orang tua ngapain lagi? Bingung. Mau bilang sama anaknya, takut anaknya terpikirkan. Dibilang anaknya nggak ada uang untuk beli wifi, padahal password wifi-nya diganti jahat gila ya. Kalian salah milih menantu ya, iki anak-anak lanang iki ya, rungokno iki. Terus pasti tanya, ibu kok nggak pernah main handphone lagi? Oh enggak, bosan ibu. Ampun. Bosan jadi nonton TV. Bosan ibu. Gak mau anaknya terpikirkan. Karena sudah dibilang oleh si istrinya itu, jangan bilang-bilang emasnya lagi pusing, banyak kerjaan, uang lagi nggak ada. Seperti itu. Dan sempat pas terakhir sebelum saya rogo sukmo, aduh, cerita apa lagi rogo sukmonya. Akhirnya atas izin Tuhan dan atas izin alam semesta,
4 hari atau 5 hari dia tidak menonton Pintu Misteri dan dia tidak menonton YouTube yang lain, tidak ada hiburan, bayangkan. Ya, bukan berarti dia malas, bukan. Oh, hiburan apa lagi? Apa yang harus dia lagi? Dia buka putar-putar handphone Mas Jawir, tapi namanya koneksi nggak ada ya. Nggak bisa. Dan tidak pegang uang. Jadi yang 1 juta itu buat orang tua itu dipegang oleh istri. Enggak lah, dipangan dewe kambe istri. Ya padahal untuk orang tua si istri juga ada jatah 2 kasih juta. jatah sendiri 2 juta. Akhirnya dia sholatnya bagus. Si Gemini bagus Masya sholatnya. Allah. Cita-citanya ya itu tadi lah, sebelum meninggal saya akan naik haji. Itu sebelum anaknya pengen tak dirayain niku ngeke. Anaknya sebenarnya nggak mau dirayain, tapi si wanita ini. Wanita durjana itu. Dan akhirnya dia sholat isya seperti badannya capek sekali gitu. Tertidur pulas. Ya, pada saat tertidur pulas itulah saya bawa dia ke Mekah. Mimpi Mekah jadi ceritanya. Jadi, ayo ikut saya. Oke macan. Sambil dilihat sambil jalan kayak gini. Tatap di depan, jangan tatap mata saya. Pegang tas sebelah kanan. Iya, pegangan. Itu tangannya tuh berasa panas. Tangannya panas. Kita menuju ke pintu depan. Apa itu macan? Kamu lihat sendiri. Akhirnya bukalah. Saya lepaskan tangannya, dia buka pintunya. Masya Allah, macan. Kok bisa ada pintu di luar dari sini? Ayo, kita putar. Bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai kita mutar. Sudah. Apa yang kamu rasakan? Bahagia, macan. Bahagia sekali. Inilah cita-cita saya selama ini. Yang saya inginkan sebelum saya meninggal. Ya. Sudah. Kau lihatlah pemandangan terus. Ya, dilihat. Ya Allah, betapa indahnya tempat ini. Ya. Dan setelah itu, kalau sudah, kita pulang lagi. Kita pulang, lihat anakmu. Anakmu sedang tertidur. Iya, Kimacan. Banyak rahasia yang saya simpan di sini. Tapi kalau saya ceritakan, saya yakin anak saya akan murka dan akan marah semuanya. Simpan rahasia itu di hatimu. Alam semesta mempunyai cara untuk membukanya. Apapun yang terjadi, jangan Kimacan. Saya tidak mau anak saya, gara-gara saya mereka bercerai. Tidak apa-apa. Apapun yang terjadi, alam semesta akan membuka caranya. Dan terbangun dia jam 12:30. Dan bilang astagfirullahaladzim, antara bahagia dan sedih. Bahagianya dia bisa melihat Ka'bah. Dan sedihnya dia takut alam semesta membuka itu semuanya. Ya. Akhirnya dia berdoa. Ya Allah, tolong jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, semakin jelaslah alam semesta membukanya. Dan pas pada saat dia menjamkan mata, suara saya didengar. Jangan takut. Itu hal yang terbaik buatmu. Tidur lagi. Ya, setelah Rogo Sukmo itu. Setelah Rogo Sukmo itu, pagi seperti biasa anaknya pamit cium tangan ibunya dan seperti biasa titip ibu. Oh iya. Terus akhirnya dari situlah perilaku semakin brutal si menantu ini, ya. Dan tiba-tiba di tempat kerja suaminya WhatsApp ibunya, ya, WhatsApp ibunya checklist satu. Karena tidak ada wifi. Ya. Dan ditelepon memanggil WhatsApp. Akhirnya ditelepon yang biasa. Bu, kok saya WhatsApp nggak bisa? Oh iya, nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa kenapa? Emang wifi-nya mati? Oh, ibu nggak tahu wifi-nya mati apa enggak. Loh, yaudah. Nanti saya hubungi lagi Bu, saya tanya dulu. WhatsApp istrinya checklist 2.
di WhatsApp memanggil, berdering, ngangkat. Kenapa mas? Gitu dia. Kok tempat ibu saya itu nggak bisa. Oh handphonenya kali mas, handphonenya kali. Coba dicek dulu lah, gitu loh. Emang mas mau WhatsApp apa sih? Biar di sini aja saya sampaikan, gitu loh. Ya udah cek dulu lah nanti. Ya, udah cek, sudah padahal nggak dicek. Sudah dicek mas, kayaknya jaringannya ibu dah, handphonenya. Oh ya udah dah kalau kayak gitu nanti saya beliin lagi lah ibu handphone. Wah semakin panas dia. Gitu ya. Aduh, nenek kurang ajar kalau gitu. Nah dari situ, dia bekerja ya, bekerja tergambar 5 tahun yang lalu yang mana ibunya inilah nak uang haji ibu, pakailah. Yang penting kamu bahagia di tempat kerja. Itu yang dipikirkan oleh alam semesta. Ya Allah ibu, kata dia. Aduh, kok kepikiran ibu terus sih? Ya kan? Alam semesta membuka kenangan-kenangan lama, kenang-kenang masih kecil, pas wisuda, pas dia melamar kerja di tempat itu dia minta doa dengan ibunya, akhirnya diterima. Dia pulang karena kangennya dengan ibunya. Dibelikan handphone. Buat hadiah, kaget. Ya. Apa yang diperlakukan sedangkan oleh si istri itu duduk bareng tidak makan di meja tapi meja di bawah lantai tiga-tiganya ya, tapi disiksa di sana. Ya Allah. Dan suaminya masuk pintu dan melihat langsung penyiksaan. Dilihatnya langsung itu setengah jam penyiksaan sampai nasi pun dilolok ke muka seperti ini. Sambal ulek itu. Jangan nak ya, jangan nak, jangan, ibu bisa sop sendiri. Diomel-omelin karena panas, ingin dibelikan handphone itu loh. Dan akhirnya dilihat anaknya langsung. Betapa hancur hati seorang anak. Dan apa kalau anak itu? Oke, gini kau memperlakukan ibu saya. Ya, ibu saya ini ibu kandung saya. Mas, kamu pilih saya apa ibu saya? Ibu kamu. Ya saya pilih ibu saya. Kamu pergi dari sini semua. Anak saya ambil. Ya. Apa yang akan dikatakan oleh si Gim ini? Jangan. Ibu minta maaf. Jangan. Enggak usah bu, kayak gitu. Ini Tuhan sudah melihatkan saya seperti ini. Berarti udah setiap hari ibu seperti ini. Enggak kok, kata si menantunya, enggak kok. Ini aja saya kesel, kata dia. Tapi dia yakin ini sudah lama. Dan hari itu juga menantu itu diusir bawa baju. Diusir. Ya. Dan anaknya pun dibawa. Padahal anak itu pengen sama neneknya. Tapi dibawa oleh dia. Ya, silakan kalau kamu pengen sama orang tuamu. Oh iya. Ini orang tua saya. Berapa lama kau menyiksanya? Diam aja, dia pergi. Ibunya udah nak. Dan akhirnya si anak itu bersujud ke kaki ibunya, minta maaf. Baru kali ini saya melihatnya. Saya tidak melihat, saya tidak merasakan. 5 tahun ya, 5 tahun. Ibu tidak mau menceritakan ini semuanya, takut inilah yang terjadi. Bagus bu, ini yang terjadi daripada lama-lama. Tidak bisa seperti ini bu. Dia bukan ada ikatan darah. Tidak bu. Tetap yang saya bela adalah ibu. Biarkanlah. Kalau misalnya saya tidak ada jodoh lagi, tidak apa-apa. Dari situ hancur seorang hati anak laki-laki yang mengeluarkan air mata. Dan hancur seorang Gemini yang selama ini memendam. Akhirnya alam semesta membuka. Ya. Dan selamat itu karena itu hanya percikan-percikan api yang keluar. Selebihnya untuk yang menantu akan kamu rasakan betapa pahitnya yang kau terima karma buruk dari perlakuan kepada orang tua. Karena menantu mertuamu itu adalah ibumu juga. Sayangin, layaknya si suamimu menyayangin orang tuamu. Ya, kamu menyiksa mertuamu sama juga kamu menyiksa orang tuamu. Jadi,
Pelajaran kita dapat dari saudara kita 63 tahun. Ya, apapun yang Tuhan buka saat ini yang terbaik buatmu. Betul, Gemini. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Ini yang terbaik buatmu, buat anakmu, buat menantumu. Betul. Ya. Ya, semoga sudah bisa menonton. Amin. Dan untuk anaknya, jaga ibunya dengan baik. Betul. Ya. Karena ibumu telah banyak berkorban untukmu. Gitu, Pengorbananmu tidak ada apa-apanya. betul. Ya, jagalah ibumu selagi ibumu masih hidup. Ya, tetap jalin silaturahmi dengan anakmu juga. Ya, karena anakmu ada darah daging. Ada darah daging. Baru kali ini saya rogo support pada orang yang tidak kolom komentar. Mengetik di hati. Ya, mengetik di hati. Ya, Gemini, apapun itu, ini yang terbaik buatmu. Iya, dia sudah. Bu Gemini tidak usah menyalahkan diri sendiri. Tidak, itu tadi Kim Chandra juga bilang bahwa ini semuanya yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Terbaik untuk si Gemini, terbaik untuk anakmu, dan juga terbaik juga untuk menantumu yang kurang ajar. Kalau nggak kebongkar, dia akan terus-terusan seperti itu, dan akhirnya dosa akan terus bertambah. Dengan adanya alam semesta yang membongkar ini semuanya, setidaknya memutus dosa tersebut ya, Ki, ya, supaya dia cepat mendapatkan karma apa yang dia perbuat, ya, untuk anaknya si Gemini. Ini anaknya Gemini saya yakin sekali nonton ini nanti, karena ibunya melihat. Keputusan yang tepat, Yuki, ya. Fansnya Mas Jawir kan ibu-ibu. Keputusan yang tepat, ya. Buat apa mempertahankan wanita durjana seperti itu, ya. Kamu aja masih sehat, bisa mendapatkan uang. Kalau seandainya nanti di suatu saat kamu sudah tua, tidak bisa menghasilkan uang, apa yang akan dilakukan sama perempuan seperti itu pada dirimu? Kau akan ditinggal. Jadi lebih baik sekarang fokus untuk bekerja, bahagiakanlah ibu kamu, ya. Iya. Betul. Ajak jalan-jalan, ajak holiday, jalan kemana-mana gitu ya, ya, supaya membuat kenangan-kenangan indah bersama ibunya. Walah, sempet. Nanti setelah ini Mas Jawir mengingat Kimacan melihat lebih lanjut untuk pesan penting dari leluhur pendampingmu untuk tanggal lahir ini di akhir bulan Juli 2024. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk pesan penting dari leluhur pendampingmu untuk tanggal lahir di akhir bulan Juli di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan, ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal akhir bulan Juli. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan saya lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan bisa mencari rezeki.
Rezeki yang paling sangat berharga dan nomor satu bagi manusia adalah kesehatan. Ya. Inilah cara saya satu-satunya untuk menjaga kesehatan saya dari serangan astral, ilmu hitam, dan juga membersihkan dari penyakit medis. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, ini bukan hanya sekedar botol minum biasa, karena spesial dari botol minum kesehatan ini adalah di batu kristalnya, yang mana batu kristal ini sudah saya ritualkan dan saya doakan, yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol minum kesehatan ini. Ya, botol kesehatan ini, ya, batu kristalnya saya berikan nama rose quartz. Ya, bisa menarik energi positif di luar, bisa menarik doa-doa yang sedang kau ucapkan. Itu fungsinya. Dan kenapa saya meminta syarat itu nama lengkap dan tanggal lahir. Untuk apa? Untuk syarat dari botol minum kesehatan ini, untuk menselaraskan bagi orang yang menggunakannya. Ya, berbahan kaca. Ya, bisa dibuka di atas untuk minum. Kalau misalnya kotor, bisa dibuka di bawah sini. Tapi mohon maaf sekali, untuk botol minum kesehatan ini stoknya tidak banyak. Ya, dan juga saya tidak bisa membantu orang semua di luar sana. Saya harus pilih-pilih. Makanya admin 1, admin 2, saya berikan amalan untuk menseleksi orang-orang mana saja yang berhak untuk mendapatkan botol minum kesehatan infus biokristal ini. Karena orang-orang di luar sana ada beberapa orang yang sedang menjalankan karma. Saya tidak bisa memutus karma yang sedang berjalan. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang sudah mendapatkan botol minum kesehatan ini. Jaga dengan baik. Karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Ya, jadi apabila kalian tidak lolos seleksi di bulan ini, coba lagi di bulan depan. Betul. Ya, ingat, nama lengkap dan tanggal lahir itu saya selaraskan dengan batu kristalnya. Didoakan dulu. Gitu ya. Maharnya botol kesehatan infus biokristal spiritualnya Ki Macan ini Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya, Rek ya. Doa terlebih dahulu ojo sampai lali. Jadi apabila kita sudah mendoakan lalu kita minum, itu rasanya akan berbeda. Ya. Kadang-kadang airnya akan berubah dingin seperti air-air pegunungan, ya. Kadang-kadang seperti air kelapa dan kadang-kadang seperti air payau. Itu artinya energi dari batu kristal ini menarik energi-energi kalian, doa-doa kalian. Ya, itulah fungsinya. Botol minum kesehatan infus biokristal spiritual ini sudah saya ritualkan untuk mengobatin penyakit medis dan non-medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan? Ya, kalau kalian mempunyai obat dari dokter, gunakan obat dari dokter, diminum dan menggunakan botol minum kesehatan. Ya, airnya diminum ya, minimal 1 hari 3 botol. Betul. Lebih baik, lebih bagus. Minimal 3 botol ya, Rek ya, untuk sehari. Maksimal ya tak terbatas. Ya. Baik Ki Macan, untuk Parfum Sang Jagat aura. ya, atau parfum aura, hari ini saya menggunakan yang warna kuning. Kuning kekayaan samudra. Ya, parfum Sang Jagat atau parfum aura ya. Ini biasanya saya gunakan untuk saya beraktivitas, saya bekerja, berkumpul dengan orang lain, ya, orang banyak di luar sana, dan juga untuk menerawang saya gunakan ini karena fungsinya bagus sekali untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh saya gunakan botol minum kesehatan, ya, tapi di luar saya menggunakan parfum Sang Jagat dan bisa membuka aura positif dalam tubuh kita. Didoakan juga. Jadi setiap media-media yang saya punya di sini berhak didoakan. Jangan asal nyemprot. Kalau asal nyemprot, lebih baik kalian beli parfum di luar sana. Betul sekali. Tapi kalau parfum aura ya, yang dari spiritual, wajib setiap kalian gunakan. Digunakan untuk apa? Misalnya kalian ingin melamar kerja, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui media parfum Sang Jagat dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan, seperti itu misalnya. Gitu ya, Rek ya. Wajib dan harus berdoa ya, Rek ya. Mahar parfum aura Rp200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan ini nama lengkap dan golongan darah. Doa dulu. Bismillah. Nah,
kelengkapannya ada gelang tricakra dan akar pohon beringin ya Rek ya. Oh, Iya. paket kinyis-kinyise Mas Jawi iki aja sampai kelupaan. Iki satu-satunya face mist di Indonesia sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Betul. Segara Kidul. Betul. Yang lain ya Mas Jawi gak jamin ya, aja ngapusi tapi sing dodolan di sana. Katanya part of face mist aura tapi ndak diisi. Berdosa lo ya. Doa terlebih dahulu. Kalau dalam Itu jatuhnya skincare ya. lah jatuhnya skincare ya, apalagi ada Bepom-Bepomnya. Kalau punyanya Ki Macan, media spiritual tidak ada Bepomnya, namun aman. Face mist ini dari bahannya air mawar dan air mineral saja. Yang melebihi itu adalah tetesan mustika Ibu Kanjeng itu tadi ya Ki ya. Nggak harus lolos Bepom itu, udah buat kinclong. Iya, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, yang namanya minyak gandala. Minyak penarik rezekimu. Ya, saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari benjangan. Yang mana minyak ari-ari benjangan di dunia spiritual mempunyai energi besar sekali untuk mengusir ilmu-ilmu hitam yang menutup rezekimu. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala atau minyak penarik rezekimu ini adalah untuk menarik rezeki yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jadi banyak sekali di luar sana ya, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kenal, yang depan baik, di belakangnya iblis. Banyak. Yang pura-pura simpati dengan kalian padahal dia iri, sirik, dengki dengan rezekimu, dengan keberhasilanmu, pencapaianmu dan kesuksesanmu. Betul, banyak. Sehingga mereka menggunakan ilmu sihir untuk menutup rezekimu. Jadi hati-hati pada saat usaha kalian yang awalnya rame, terus tiba-tiba sepi. Jualan kalian biasanya ada aja yang laku, terus tiba-tiba tidak ada. Jangan lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari, akar dari ilmu sihir itu akan menutup rezekimu dan akhirnya gulung tikar. Betul. Ya, ini saya buat untuk dikhususkan yang beraktivitas, yang punya usaha, yang bekerja, yang jualan, yang berdagang, yang sedang mencari pekerjaan, yang freelance, gunakan ini. Minyak kan. Ya, minyak adalah pakai setiap hari untuk beraktivitas. Ya, tapi kalau sudah rezeki lancar, usaha udah maju kembali, sudah lancar lagi rezekinya, ya, jangan lupa keuntungan atau ada uang banyak, bayar hutang, ditabung, ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan pasangan, keluarga, ya, dan juga di sini harus bersedekah, Sedekah. ya, sehingga Tuhan percaya untuk memberikan rezeki besarnya lagi. Amin. Jangan sekali-sekali sudah rezekinya sudah banyak, sudah kenyang kalian dengan rezeki tersebut, terus saya pengen coba-coba judi, saya pengen coba-coba narkoba, saya pengen coba-coba berzina, saya coba-coba party, minuman keras. Saya pastikan bukan dari manusia lagi yang iri sirik dengki. Itu akan ditutup oleh alam semesta. Karena alam semesta sudah tidak yakin lagi dengan kalian. Ternyata kalian tidak cocok ternyata ya untuk mendapatkan rezeki seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ini minyak gandala ini dipakai setiap hari akan kalian rasakan manfaatnya. Gitu ya Ci ya, minyak gandala maharnya Rp230.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan tanggal lahir. Iya. Hubungi di admin 3 ya Rek, ya. Ya. Ya, kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang akan mendapatkan pesan dari leluhur pendampingnya di akhir bulan Juli ini. Ya, kita akan lihat. Wow, ya. Dewi Pelindung. Di sini ada kartu oracle saya, Dewi Pelindung, yaitu Pri Pelindung. Bisa disebutkan inilah pendampingmu, leluhur pendampingmu. Leluhur pendampingmu memberikan pesan kepadamu. Karena mungkin diberikan pesan langsung kalian tidak kalian tidak peduli atau kalian tidak merespon. Nah, mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa mengerti apa maksud dan pesan penting dari leluhur pendampingmu. Ya, karena ada beberapa orang yang peka akan pesan leluhur. Ada beberapa yang tidak. Ya, di sini angka yang keluar
yaitu angka 12. Jadi saya pastikan ada 12 tanggal lahir yang memiliki pesan penting dari leluhur pendampingnya untuk menghadapi akhir bulan Juli. 12 tanggal lahir yang akan saya bacakan di sini 222. Oh, 222. Ya, Jadi 6. Oke. 12 tanggal lahir. 12 tanggal lahir yang dilihat sama Ki Macan mendapatkan pesan penting dari leluhur pendamping gitu Ya, pahamin pesan penting dari leluhur ini. Biasanya ada yang penjelasannya jelas dan ada yang singkat tapi padat, ya. Jadi kalian harus pelajarin makna dari pesan penting tersebut. Tanggal lahir, Ki Macan langsung membuat 22 ya Ra, ya. ya, tanggal lahir 14 dan tanggal lahir 31. Nah, Kita ayo. lihat pesan pentingnya. Pertama 14 dan 31. Ya. Ya. Jangan pernah terobsesi atau terlalu ambisi untuk mencapai semua keinginanmu. Ya, jangan terlalu ambisi. Ya. Karena yang sebenarnya bisa menilai kemampuanmu adalah kamu sendiri. Jangan melebihi dari kemampuanmu. Karena apabila melebihi kemampuanmu, itu akan hancur dan sia-sia. Semoga tanggal 14 dan tanggal 31 tanggal lahirnya bisa memaknai ini. Waduh, jangan sampai terlalu ya Ki. Ya harus tahu kemampuan Ya. biar nggak sia-sia nantinya Ki. Ya, tanggal lahir berikutnya. Oke. Tanggal lahir 30 dan tanggal lahir 15. 30 dengan 15. Tadi berdekatan ya, 14 31 ya. Nggih, 31 sampai 15 dan 30. Kita lihat pesan penting dari leluhur pendampingmu yang selama ini kalian tidak peka. 14, 15. Iya. Seorang laki-laki yang sedang duduk, yang mana kakinya terikat oleh tiang dan tangannya terikat oleh tiang. Artinya, pesan penting dari leluhur pendampingmu adalah jangan pernah stuck dan puas dengan skill atau kemampuan yang kamu punya saat ini. Gali terus potensimu. Belajar, pahamin pengetahuan-pengetahuan baru. Karena dari pelajaran itu tersebut dan keinginan untuk belajar, mengetahui hal-hal baru atau mempertajam skill-skill baru, itu akan menghasilkan pundi-pundi uang tambahan. Betul. Ya, jadi jangan takut untuk menambah skill baru untuk bisa menghasilkan uang ke depannya. Jangan pernah sudah cukup Pak. Ya. Gali Tidak terus. ada salahnya menggali potensi, menggali ilmu, belajar dan belajar. Oke, Ya, selanjutnya yang ke tanggal lahir 4, tanggal lahir 10. 4 dan 10. Kita lihat pesan alam semesta melalui leluhur pendamping. Leluhur pendamping 4 dan 10. Ya. Jangan banyak mengeluh. Oh, Kamu adalah orang-orang pilihan yang menjadi kesatria atau menjadi leader. leader. Seorang leader, seorang pemimpin, seorang kesatria tidak banyak mengeluh, Mengeluh. tapi banyak solusi. Ya, hilangkan mengeluhmu, karena tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi carilah solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi, leluhur mungkin sudah bosan dengan mengeluh. Jangan ngeluh. Ya, jangan banyak mengeluh, tapi carilah solusi. Betul. Karena orang pintar itu banyak 1000 solusi. Solusi. Dan orang yang malas 1000 alasan. Naik gue. Ya, ayo. Jangan menceritakan permasalahanmu di sosial media. Karena sosial media tidak mengeluarkan solusi. Ya, dari hati dan pikiran. Sehingga solusi itu akan datang. Ingat, semua manusia yang
ada di muka bumi ini, mau dia miskin, mau dia kaya, sedang berjuang dengan permasalahannya masing-masing. Ya, jadi kalau kamu mengeluh, tidak akan menyelesaikan permasalahan. Gue dengerin, dan jangan cari perhatian dengan permasalahan kalian di hadapan orang lain. Orang lain pun juga punya masalah, ya. Mengeluh itu kan karena biasanya dia juga suka cari perhatian, merasa pingin dikasihani. Nggak bisa seperti itu. Yang bisa mengasihani diri kalian ya diri kita sendiri. Ya, semangat toh. Kita lihat lagi 22 dan 13. 22 13. Ini tanggal lahir 22 dan tanggal lahir 13. Pesan leluhur pendamping kalian apa ini? Wake up tsunami. Pesan leluhur pendampingmu, jangan terlalu percaya 100% kepada orang terdekat. Baik, sekalipun itu orang kepercayaanmu. betul. Jangan pernah menceritakan rahasia-rahasiamu, aib-aibmu, kebahagiaanmu, kekayaanmu, rezekimu pada mereka. Karena tidak semua orang butuh dan suka itu. Betul. Ya. Kalau kau menceritakan semuanya yang ada di hatimu, itu akan hancur. Betul. Ada beberapa yang bisa kau katakan, ada beberapa yang kau simpan dalam hati. Betul. Orang di sekitar kita itu terkadang dialah yang Musuh terkuat. terbesar, ya. Jadi lebih baik menghindari ya, Ki, ya. Jangan bercerita yang aneh-aneh. Kebahagiaan jangan kau ceritakan juga. Nanti sirik bagi mereka. Lanjut, Ki. Ya. Tanggal lahir 23, 23, tanggal lahir 16. 23 dan 16. Kita lihat pesan leluhur pendamping. 23 dan 16. Ya. Apabila kalian ingin membeli sesuatu atau mempunyai cita-cita atau mempunyai harapan dan impian yang selama ini yang kalian inginkan, jangan gembar-gembor. Pakailah metode leluhur pendamping. Yang pertama, bekerja. Yang kedua, menabung. Dan yang ketiga, diam. Bekerja. Keempat, beli. Bekerja, menabung, diam, duit ono langsung tuku. Ngoten ya, Ki, ya. Jangan pernah menceritakan saya nanti Rencana. mau ini mau itu, jangan. Apa lagi tadi? Bekerja, menabung, diam, beli. Ya. Ya, ingat ini ya. Cara leluhur pendamping, nggak usah gembar-gembar ya, Ki, ya. Walah, kurang yang terakhir nih, Ki, 2 lagi. Oke, kita lihat. Yang terakhir. Wow, 17 18. Wah, bersama berurutan. Kita lihat pesan leluhur pendampingmu di akhir bulan Juli. Ya, di sini pesan leluhur pendampingmu. Racun yang paling mematikan bagi manusia adalah sanjungan. Wah, gue hati-hati sanjungan. Dan motivasi yang paling membangun adalah hinaan. Betul. Karena apabila kalian disanjung, kalian akan lupa diri atas semuanya. Betul. Tapi kalau hinaan, kau akan lebih semangat untuk mewujudkan itu. Betul. Hati-hati, anakku, atas sanjungan. Tuh, dengerin. Ayo, ini biasanya yang sudah berada di puncak, ya, Ki, ya. Yang sudah mulai gengsi-gengsi, pamer-pamer, flexing-flexing, gila dengan sanjungan, hati-hati dengan sanjungan, ya. Nanti kamu selain kena penyakit Tuhan gampang menaikkan dan menurunkan. Iya. Ya, Ki, ya. Dan bagi kalian yang saat ini sedang merintis, yang sedang mengalami hinaan, cemoohan, cacian, bersyukurlah, berterima kasihlah. Kalau kalian menganggap cacian, hinaan, cemoohan itu sebagai batu lompatan agar bisa lebih tinggi. Yeah. Tapi lek kowe ngedon, ngedrop,
dihina, dicaci maki, malah mungkret kayak siput, ya kowe tetep ae berada di bawah. Tapi kalau kamu menganggap bahwa cacian hinaan mereka itu adalah peluru untuk kalian bisa melesat lebih tinggi lagi, itu yang harus kalian lakukan. Iya, hati-hati dengan sanjungan ya. Nah, hati-hati ini juga dengan yang sanjungan. Makanya ndak usah kalian gila-gila sanjung. Kalau orang disanjung, kalau kita mendapat sanjungan, kalau muslim masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Iya. Ngoten ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macan Kiki ya. Ternyata ada banyak loh ya pesan dari leluhur pendamping untuk apa nih kita 12 zodiak yang Ki Macan bagi. Tanggal lahir. Oh, 12 tanggal lahir yang Ki Macan bagi 222 ya Ki ya. Ini sangat bermanfaat ini pesan dari leluhur pendamping, karena apabila kalian mengabaikannya hancur dedel-duel model-model, karena leluhur pendamping kalian, leluhur pendamping kita itu kalau memberikan nasihat itu untuk yang terbaik anak-anaknya. Betul. Jadi jangan kalian abaikan. Terima kasih. Betul. Ya, kalau kemarin sudah ada saya jelaskan untuk garam laut merah yang mana berfungsi untuk membentengin sebagai pagar gaib ya, tempat tinggal, usaha atau kantor, untuk menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, bisa menarik energi-energi positif dan rezekimu. Taburkan di sekeliling tempat usahamu, tempat tinggalmu atau kantor ya. Ini garam laut merah ya. Dan satu lagi yang sudah merasakan khasiat dari Banyu Mustika. Nah, kenapa kali ini saya keluarkan Banyu Mustika? Karena Banyu Mustika sedang berevolusi ya, yang mana merubah bentuknya menjadi jauh lebih sempurna dengan kekuatan baru, yaitu dengan ada tambahan batu kristal yang mana bisa menarik energi-energi positif masuk ke dalam botol Banyu Mustika. Ya, dia lebih kuat dan lebih strong ya, dan mengganti nama menjadi Banyu Mustika Aura Wajah ya. Jadi di dalamnya ada batu kristal ya, dan kain putih masih ada di dalam sini, tapi dengan kekuatan baru, dengan energi baru untuk pesona wajah kalian. Jadi, apabila orang yang memakai Banyu Mustika Aura Wajah ini, kalian akan terpancar aura pesona dari wajahnya, ya, berkarisma, berwibawa. Kalau wanita, inner beauty-nya keluar, ya, akan kencang, ya, terlihat kencang. Untuk yang sudah memakai Banyu Mustika di kemarin-kemarin, ini lebih kuat, ya, dan kali ini tanpa label, ya. Karena keinginan dari Banyu Mustika ini tidak ingin digunakan label, tanpa diberi label. Ya, ini dia. Jadi gelembung dari batu kristalnya ini sangat mempengaruhi sekali untuk wajah kalian. Ya, manfaatnya akan kalian dapatkan. Apalagi orang-orang yang sudah pernah menggunakan Banyu Mustika, ini lebih strong. Gitu ya Ki ya. Nah, ini Banyu Mustika berevolusi ya Ki ya, terbaru, di mana Mas Jawir ini lihat secara nyata fakta ya Rek ya, ada gelembung udaranya langsung karena ada serpihan atau batu-batu kecil dari kristal. Betul. Nah, karena manfaat kristal sendiri itu sangat penting ya. Botol infus biokristal aja sangat penting untuk kesehatan. Betul. Apalagi Banyu Mustika berevolusi yang terbaru, Banyu Mustika Aura Wajah yang ada batu kristal kecil-kecil di dalamnya ya. Untuk syaratnya masih tetap seperti yang sebelumnya, nama, tanggal, bulan, tahun lahir. Ya Ki ya, yang dimana tetap ya Rek ya, untuk kain putih dari Banyu Mustika, apabila Banyu Mustika sudah habis wajib dikubur. Dan untuk batu kristalnya ini jangan dibuang karena ini mampu menarik energi positif. Jadi kalau sudah habis, kalian siapkan saja satu mangkok, satu tempat kecil gitu piring ya kecil. Ki ya, atau piring kecil, dimana jika sudah habis
batu kristal ini sampean taruh di piring kecil tersebut. Kasih air. Dikasih air ngoten ya Ki. Ya, ini membantu untuk menarik energi positif. Bagus kalau kalian punya kembang, taruh kembangnya. Taruh bunganya. Kalau kembangnya 2-3 hari sudah layu, ganti kembang baru, itu akan menarik energi positif. Ngoten ya Ki ya. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan. Nah, caranya ya tetap ya Rek ya, Mas Jawir kasih tahu Banyu Mustika pertama kali datang ke tempat kalian itu wajib kalian genggam dengan kedua tangan, ucapkan salam sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing, kemudian sebutkan nama kalian, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Ngoten ya Ki ya. Pertama kali datang harus seperti itu, melakukan perkenalan salam. Karena Ki Macan mengisikan tidak hanya sekedar isi-isian doa saja, namun ada energi power tambahan selain pada kain putih, juga pada batu kristalnya. Dan jurit-jurit yang terbaik saya kirimkan dari kolom komentar yang selalu mengaminkan doa-doa kalian. Nah, jurit-jurit pilihan gitu ya Ki ya. Nah, ini Mas Jawir pakai ya Rek ya. Dan kalau untuk pakainya jangan lupa digenggam dulu, didoakan sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Habis itu baru disemprot. Energinya lebih kuat ya. Itu persyaratan, nama lengkap, tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Ngoten Ki ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Waduh, ini sebuah kesempatan emas yang dimana 12 tanggal lahir mendapatkan pesan dari leluhur pendamping ya Ki ya. Kalau untuk karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Kita lihat karakter positif dari 12 tanggal lahir ini. Seremoni. Ada 3 karakter positif yang mengelilingi 12 tanggal lahir ini. Kenapa dia didampingin oleh leluhur pendampingnya? Yang pertama, bersyukur. Bersyukur roh kuwi. Yang kedua, di sini mereka murah hati. Murah hati. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Nah, bersyukur, murah hati, dan bertanggung jawab. Ini gambar kartunya seremoni berdoa ya Ki ya. Waduh, itu tadi ya sudah dijelaskan sama Ki Macan. Apabila kalian menginginkan mendapatkan pesan dari leluhur pendamping, atau kalian bisa disayang dengan leluhur pendamping kalian, yaitu tadi ya Ki ya, sifat karakter positif harus ditonjolkan. Dan jangan lupa ini tadi seremoni berdoanya. Ya, berdoalah selalu pada Sang Maha Pencipta ya Rek ya, karena leluhur pendamping itu kan salah satu cara tangannya Tuhan untuk memberikan pesan-pesan kepada kalian. Ya, jadi berterima kasihlah kalian yang sudah bisa berkomunikasi dengan para leluhur pendamping. Kebanyakan orang-orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan leluhur pendamping karena banyak ditutupin yang energi negatif, yaitu emosi dan juga berprasangka negatif dengan orang, dan juga mau fitnah orang. Itu yang agak susah untuk leluhur pendamping menembus hatinya. Betul tuh ya, makanya jangan mudah untuk berprasangka buruk, terlebih untuk memfitnah ya Ki yo. Jangan mengikuti aliran si sekte-sekte yang suka memfitnah. Ayo, yang kemarin sudah melakukan perkumpulan di mana itu, ayo dipantau loh ya. Apa ono sing kerasukan? Mana junjunganmu bisa menyembuhkan kerasukannya? Kalau bisa, mana mungkin bisa bertahan sampai 1 jam lebih kerasukan nggak sembuh-sembuh. Dari situ aja kamu seharusnya perkumpulan-perkumpulan sekte yang dari beberapa kota menjadi satu. Sadar untuk kalian, jangan mudah diplesetkan dengan ajaran sekte yang tidak bertanggung jawab, membolak-balikkan. Kalau seandainya junjunganmu itu yang katanya akan menyelamatkan kalian, setan itu tidak dianugerahkan, iblis itu tidak dianugerahkan diturunkan ke bumi, diturunkan dari surga, itu tidak diturunkan, tapi ditendang. Orang yang ditendang mana mungkin mau menyelamatkan? Kalau orang ditendang itu dikeluarkan secara tidak hormat. Tidak hormat. PHK masih ada suratnya. Lah iki ditendang, jerat ngono loh. Ya, apa itu terhormat? Tidak. Kok malah kalian mengeluh-ngeluhkan dia? Jangan mau dibolak-balikkan. Belum ada terlambat untuk kalian yang mau tobat. Kenapa? Ayo, nggak suka dengan tontonan Pintu Misteri yang beberapa sudah tersadarkan. Panas dengan Ki Macan yang kita nggak seberapa ini ternyata mampu membuat bising kerajaan kalian. Apa rencana kalian ada yang gagal maning begitu ya. Ayo ya,
sepintar-pintarnya kalian berencana, alhamdulillah alam semesta memberikan informasi pada pintu misteri. Jadi nggak usah aneh-aneh, ya. Junjunganmu aja nggak datang kemarin, kasihan deh lo. Ya, kalau nggak ada rasa kasihan nggak mungkin itu dikeluarin. Ya Ki ya. Karena kasihan saja ya sudahlah, udah cukup untuk memberitahu pada perkumpulan kalian. Ya, tapi kalau dengan adanya itu kalian tetap aja tidak sadar, malah membolak-balikkan sesuatu yang dari pintu misteri, ya, yo. Kau terima aja nanti sendiri ya Ki ya. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Mas Jawir kayak begini hanya ingin mengingatkan supaya kalian tidak tersesat lebih jauh lagi. Ya. Terima kasih banyak nih Kiki ya. Maaf sedikit sentil-sentilan karena kan memantau ini si sekte-sektenya ya. Kasihan deh lo ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau sudah saatnya Mas Jawir mengingatkan, kagem sedaya ini pun penonton ini pun pintu misteri ya, yang menginginkan media-medianya Ki Macan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Untuk kakak-kakak yang sudah order botol kesehatan yang kemarin sudah inden, ditunggu ya, mohon maaf sekali. Sudah siap dan akan dilakukan pengiriman untuk yang kemarin inden beberapa bulan Ya, Kiki. terima kasih atas kesabarannya. Semoga dari kesabaran itu akan berbuah hasil yang besar. Amin 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 ya robbal alamin. Ya takutnya kalian berpikiran bahwa admin 1 atau enggak admin 2 yang kok enggak dikirim-kirim. Insya Allah enggak. Insya Allah admin 1, admin 2 dan semua admin pintu misteri amanah. Betul. Ya karena memang prosesnya aja untuk botol kesehatan yang kemarin memang agak lama. Karena harus mencari batu yang cocok dengan nama lengkap dan tanggal lahirnya. Betul sekali. Sabar ya Rek ya. Waduh, alhamdulillah. Tapi sudah ada kok. Sudah ada, mungkin beberapa hari ini akan terkirim. Akan terkirim dan nanti pihak packing akan memberikan resinya dan pihak admin pasti akan menginformasikan kepada kakak yang kemarin sudah inden botol kesehatannya. Dan jika kalian menginginkan media-media Ki Macan yang lainnya, bisa dilihat nanti untuk nomor telepon admin 1, admin 2 dan admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Medianya apa saja bisa dilihat di akhir video. Nanti disertakan admin 1, admin 2 media apa saja dan admin 3 apa saja. Kalau untuk toko online ada di TikTok dan di Shopee, cari nama tokonya Pintu Misteri. Ngoten nggih? Kalau sudah jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah berhenti ketika merasa lelah, tapi berhentilah ketika tugasmu sudah selesai. Ngoten ya Ki ya, jangan berhenti merasa lelah. Karena biasanya kalau orang lelah itu hanya cobaan bisikan-bisikan negatif saja. Padahal diamond, mutiara, berlian, emas sudah di depan mata. Betul. Ngoten nggih, matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.